Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah dan berkat-Mu yang senantiasa melindungi kami umat-Mu. Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang mendiami diri kami masing-masing. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Selasa 12 Juli 2022, yang diambil dari Yesaya 61 ayat 8. Beginilah tertulis, "Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Ai audo jahobana holong roha di hati goran, alai nama gigi midata bantaban pangarupaon, sailehonok kudo upanasida di bagasan hasitongan, jala pahotokku tunasida padan saleleng-lelengna." Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita pada hari ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang mencintai hukum dan keadilan, dan juga Tuhan membenci kecurangan dan perampasan. Ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada bangsa Yahudi agar mereka berhenti untuk melakukan pencurian. Apalagi bahan curian tersebut dipersembahkan untuk kurban kepada Tuhan. Ini dianggap sebagai suatu hinaan yang besar kepada Tuhan. Selain larangan mencuri, di dalam nats kita pada hari ini, Tuhan juga berjanji jika mereka berhenti mencuri, mereka akan diberi upah yang setimpal dengan itu, yaitu Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah mengalir di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan kita pada hari ini juga dapat kita lihat bahwa Tuhan juga memberikan kesempatan bagi mereka yang telah melanggar perintah-Nya untuk bertobat dan mendapatkan berkat yang daripadanya. Tuhan telah mengutus anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penggenapan janjinya, dan korban-korban tidak lagi diperlukan seperti yang dilakukan bangsa Israel pada zaman dahulu. Untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan tidak lagi serumit di zaman bangsa Israel. Lantas, sudahkah kita dengan segenap hati dan juga dengan kesucian hati mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam kehidupan bergereja? Sudahkah kita berlaku adil sebagai umat Allah dan memuji, memuliakan nama-Nya di atas segala kesibukan kita di setiap aktivitas kita sehari-hari? Saudara-saudari yang terkasih, melalui nats renungan kita pada hari ini, baiklah kita berlaku adil di dalam hidup kita, terlebih lagi di dalam memuji dan memuliakan nama-Nya, dalam mempersembahkan persembahan yang layak bagi Tuhan. Jangan takut untuk berlaku adil dan merasa kekurangan karena Tuhan telah menyediakan berkat-Nya yang lebih besar lagi dari persembahan kita tersebut. Hendaklah orang percaya tidak meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya karena janji Tuhan adalah abadi. Melalui Nabi Yesaya kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran-Nya, di dalam kesetiaan dan juga ketaatan. Oleh karena itu, kita harus menyaksikan kebenaran dan kuasa Allah di dalam dunia ini. Menyaksikan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan keselamatan dan yang telah menyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Seperti permintaan Tuhan kepada setiap manusia yang tertulis di dalam Mika 6 ayat 8, "Hai manusia,
telah diberitahukan bahwa apa yang baik dan apa yang baik dari Tuhan selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ada 3 yang diminta Tuhan kepada kita, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu juga sebuah persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Kami masih dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami simpan di dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarkan kami menjadi berkat bagi sekitar kami dan juga orang-orang di luar kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.